Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan baik. Pada pertemuan ketujuh ini, kita akan membahas mengenai kelas dan objek. Sebenarnya untuk kelas dan objek sudah pernah disinggung, bahkan di pertemuan pertama ya. Tapi hanya sekilas saja, hanya membahas untuk pengertiannya saja. Adapun pada pertemuan kali ini akan dibahas jauh lebih mendalam ya mengenai kelas dan objek ini. Nah, mulai dari pertemuan sekarang sampai ke depannya, kita mulai diperkenalkan dengan konsep OOP ya, berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita hanya membahas mengenai konsep umum bahasa pemrograman seperti pengondisian, pengulangan, variabel, dan lain-lain gitu. Itu adalah konsep umum. Nah, mulai dari sekarang sampai ke depannya kita akan menyentuh OOP-nya. Oke, kita ulas kembali ya. Pada pertemuan 1 sudah pernah dibahas mengenai apa itu OOP atau pemrograman berorientasi objek. Nah, pemrograman berorientasi objek itu merupakan paradigma pemrograman yang mana tersusun atas kelas-kelas. Kemudian kelas-kelasnya diwujudkan menjadi objek gitu. Dari sana kita sudah tahu bahwa hal dasar yang pertama kali perlu kita ketahui itu adalah mengenai kelas dan objek gitu ya. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kita bisa memahami untuk hal-hal dasar itu agar kedepannya jauh lebih mudah. Oke, kita ulas juga apa itu kelas dan objek. Kelas itu adalah sesuatu yang sifatnya abstrak, sedangkan objek itu representasi atau bentuk nyata dari kelas. Maksudnya gimana? Analoginya itu seperti kelas itu seperti sesuatu yang muncul di pikiran kita, sedangkan objek adalah bentuk nyata atau wujud nyata dari yang ada di pikiran kita. Contohnya, kita memikirkan buku, berarti yang tergambar di pikiran kita, buku itu ada covernya, buku itu terdiri dari kertas-kertas, terus ada tulisannya, ada gambarnya gitu kan. Nah, maka objek itu adalah wujud nyata dari yang ada di pikiran kita. Berarti buku itu ada di depan kita nih, bahkan bisa kita sentuh, bisa kita baca. Nah, itu mudah-mudahan bisa dipahami untuk analoginya ya. Nah, bagaimana cara untuk mendefinisikan sebuah kelas? Caranya cukup mudah, yaitu kita tinggal gunakan kata kunci kelas ya. Kelas kayak gini, terus nama kelasnya apa. Nah, kelas itu idealnya punya atribut dan punya metode. Apa itu atribut dan apa itu metode? Nah, atribut dan metode di dalam kelas itu sama kayak kita analogikan ke kata benda ya. Kita analogikan ke sebuah benda. Tadi misalkan buku. Buku itu dia pasti punya identitas atau komponen penyusunnya. Berarti kan ada kertas, terus ada tulisannya. Nah, itu berarti termasuk ke dalam atribut. Nah, untuk metodenya apa? Metodenya adalah sesuatu yang bisa digunakan atau dilakukan oleh kelas tersebut. Tadi kan buku, berarti buku itu bisa dibaca dan lain-lain. Atau kita merujuk ke contoh awal deh. Contoh awal kan mobilnya, berarti atributnya itu ada ban, ada spion dan lain-lain. Terus metodenya, aksi yang bisa dilakukan oleh kelas itu. Dalam hal ini adalah mobil, berarti mobil itu bisa maju, bisa mundur dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami untuk atribut dan metode. Untuk mendefinisikannya, ini kayaknya udah pada tahu ya. Ini sama kayak pendeklarasian variabel. Terus untuk metode, kayak kita bikin metode entah itu function ataupun prosedur. Oke, kita langsung ke contoh saja. Oke, misalkan kita punya sebuah kelas persegi panjang ya. Kita punya kelas persegi panjang. Berarti persegi panjang itu
dia punya atribut apa aja. Berarti punya atribut panjang dan lebar, benar kan? Kemudian punya metode apa aja. Nah, berarti metodenya adalah persegi panjang itu bisa dihitung luas dan bisa dihitung kelilingnya. Ini saya sudah siapkan ya. Ini adalah atributnya, panjang dan lebar. Kemudian untuk metodenya adalah ini, luas dan keliling. Selanjutnya, bagaimana cara untuk mewujudkan kelas menjadi objek? Caranya, kita harus siapkan sebuah metode yang difungsikan sebagai metode utama. Dalam hal ini adalah kita buat lagi kelas baru ya, namanya persegi panjang demo, yang mana di dalamnya memuat metode utama. Tandanya ini ya, PSVM yang ini nih. Ini adalah metode utama. Nah, selanjutnya bagaimana cara mewujudkan kelas menjadi objek? Nah, cara mewujudkannya itu dikenal dengan proses instansiasi objek. Caranya adalah kita panggil kelasnya persegi panjang, terus nama objeknya mau apa? Ini bebas ya, misalkan pp. Terus sama dengan new dan konstruktor. Konstruktor itu apa? Konstruktor itu apa? Apa keyboardnya bermasalah. Nah, gini ya, panggil kelasnya, terus objeknya sama dengan new, terus konstruktor. Nah, konstruktor itu apa? Nanti akan dibahas di depannya. Intinya adalah kita cukup tahu aja ya, ini adalah konstruktor, atau cara penulisannya itu akan sama seperti nama kelasnya, tapi ditambah dengan kurung kayak gini. Oke, selanjutnya bagaimana cara untuk mengaksesnya? Mengakses atribut ataupun metode yang ada di kelas yang sudah kita wujudkan menjadi objek. Caranya kita tinggal sertakan apa objeknya, titik, terus mau apa yang diakses. Misalkan kita ingin menginisialisasi panjang lebar yang ada di kelas persegi panjang. Jadi ini ya, mau berapa panjangnya? 5. Terus lebar. Nah, untuk membuktikannya kita bisa panggil, bisa output kan. Nah, sudah tampil ya, dan sesuai. Di sini kan kita nggak bikin variabel panjang dan lebar, tapi bisa kita akses gitu ya. Ini dari mana? Ini dari kelas persegi panjang yang mana sudah kita wujudkan menjadi objek. Kemudian nanti cara mengaksesnya kayak gini ya. Objeknya apa, terus apa yang mau diakses atau apa yang mau dipanggil. Dalam ini adalah atributnya, atribut panjang dan lebar. Kemudian kita inisialisasi dan tampilkan nilainya. Ini hasilnya ya. Oke, ini untuk apa tadi? Pendefinisian kelas ya. Selanjutnya
kita akan definisikan metode. Caranya seperti apa? Caranya seperti yang sudah kita ketahui ya di pemrograman dasar ya, sama kok kayak gitu. Berarti metode itu kan ada dua ya. Metode itu ada yang prosedur, ada yang function. Kalau metodenya itu berupa prosedur, berarti pakainya void ya, tipenya void, terus nama metodenya apa. Kalau misalkan function, berarti tipenya adalah tipe data, mau apa itu disesuaikan sesuai kebutuhan, terus nama metodenya apa. Kayak biasa di sini ada ada kurungnya, di dalamnya bisa ada parameter, bisa enggak, terus ada block statement kayak gitu. Oke, kita contohkan, kita balik lagi ke contoh tadi. Tadi kita sudah buat untuk apa ini metodenya ya. Misalkan yang pertama adalah metode prosedur. Kita ingin menghitung luas, berarti tinggal kita tambah di sini variable hasil sama dengan panjang dikali lebar. Kalau following gimana? Dua dikali panjang tambah lebarnya. Panjang lebar. Oke. Karena ini adalah void, jadi dia tidak mereturn hasil, maka hasilnya langsung di metodenya. Kalau misalkan function, karena dia mereturn hasil, maka nanti di sini berarti harus ditampilkan. Tadi luasnya. Luas. Keliling. Oke, kita coba. Sudah sesuai ya. 4 kali 5 20, 4 tambah 5 9 kali 2 18. Ini udah sesuai. Itu untuk mendefinisikan metode di dalam sebuah kelas ya. Saya ulang kembali. Untuk pendefinisian metode, berarti kan metode itu ada dua ya. Ada prosedur, ada function. Prosedur, karena prosedur itu tidak mengembalikan nilai, maka ditampilkan langsung di metode ini ya, metodenya, dan cirinya dengan void. Kalau misalkan function, berarti gak pakai void kayak gini, melainkan tipe datanya langsung kayak gini, terus mereturn hasil. Maka di sini pun kalau misalkan metodenya prosedur, kita tinggal tampilkan saja karena untuk proses pengoutputannya sudah langsung di sini. Sedangkan untuk function, karena dia hanya mereturn suatu proses ya, dan ini adalah proses untuk menghitung keliling dengan menggunakan variabel hasil, maka kita harus mengoutputkannya di metode utama kayak gitu. Ini hanya mengulang sih sebenarnya ya untuk metode, karena tidak berbeda jauh dengan metode yang selama ini sudah kita tahu di algoritma pemrograman dasar. Selanjutnya yaitu metode berparameter. Nah, di Java pun bisa ya.
siapapun bisa kita mengirimkan nilai melalui suatu argumen yang nantinya akan ditangkap oleh sebuah parameter. Ya, kayak gini deklarasinya. Ini kalau misalkan function, berarti kan nanti untuk nilainya itu ditangkap di sini ya, parameter ini. Ya, kayak biasa ada tipe data dan nama variabel, tipe data nama variabel. Kemudian karena ini adalah function, berarti di return kayak gitu. Kita contohkan satu aja ya. Contohkan yang ini. Oke. Misalkan kita ingin memproses hitung keliling ini dengan menangkap langsung nilainya dari parameter, ya, dengan menggunakan parameter. Jadi kayak gini, kan ada panjang sama lebarnya. Misalkan pakai P aja weh. Integer P, integer L. P untuk panjang dan L untuk lebar. Nah, selanjutnya di sini juga harus diganti. Oke, di sini diganti juga. Nah, karena untuk ini nilainya itu dikirim dan ditangkap melalui parameter, ya, maka di sini pun butuh nilai yang akan dikirimkan atau argumen. 3 dengan 2. Ini kita komen juga deh. Berarti kalau misalkan kita pakai parameter, harus diperhatikan argumen atau nilai yang dikirimkan dari metode utamanya, dan harus diperhatikan parameter atau nilai yang akan menangkap atau variabel yang akan menangkap nilai yang dikirim dari metode utama, ya, kayak gitu. Ini sekilas untuk metode berparameter, dan ini pun juga sebenarnya mengulang ya, karena sudah pernah dipelajari dan tidak jauh berbeda dengan konsep atau bahkan mungkin dari segi sintaknya juga ya, tidak jauh berbeda dengan algoritma pemrograman dasar atau C++. Nah, selanjutnya yaitu konstruktor. Tadi sudah disinggung ya mengenai konstruktor. Nah, sekarang akan dibahas lebih mendalam apa itu konstruktor. Di sini dikatakan bahwa konstruktor itu merupakan sebuah fungsi khusus atau fungsi unik yang akan dipanggil secara otomatis pada saat objek dibuat. Secara umum, pada saat pembuatan objek, kelas harus menginisialisasikan variabelnya untuk menghindari error yang tidak diinginkan. Jadi, kalau misalkan membuat objek itu ya, si kelas itu harus menginisialisasi variabelnya untuk menghindari error. Tapi, maka dari itu, ada konsep konstruktor untuk menghindari adanya error kayak gitu. Dan untuk konstruktor itu sendiri, sebenarnya tanpa kita definisikan, itu sudah dibuatkan sama Java gitu. Tapi kita bisa manipulasi konstruktornya sesuai kemauan kita. Oke, balik lagi pengertian awal bahwa tadi konstruktor itu fungsi unik atau fungsi khusus ya. Kenapa dikatakan khusus dan juga unik? Oke, kita langsung ke contoh aja. Misalkan kita ingin menghitung luas dari persegi panjangnya dengan menggunakan konstruktor. Caranya yaitu kita tuliskan ulang nama kelasnya persegi panjang. Terus kayak metode pada umumnya ya, pakai kurung kayak gini, terus pakai kurung awal.
Setelah itu proses apa yang akan dijalankan oleh konstruktor tersebut. Ya, kita pembuktian dulu deh. Oke, kita perhatikan ya. Kita lihat di sini ya. Kita perhatikan di sini apakah kita memanggil sebuah metode yang akan menampilkan ini nih. Ini adalah konstruktor. Enggak ya, kita enggak memanggil kan. Yang kita panggil itu cuma atribut panjang sama lebar, terus metode keliling. Tapi di sini ada. Kita lihat, ternyata yang menampilkan ini tuh adalah konstruktor. Nah, ini menjadi pembuktian bahwa konstruktor itu adalah sebuah fungsi yang akan dipanggil secara otomatis pada saat objek dibuat. Jadi pas objek dibuat nih, kita definisikan kan? Kita definisikan konstruktornya nih. Nah, ini tuh maka akan secara otomatis dibuat konstruktornya ketika proses instansiasi objek dilakukan. Gitu. Oke, apa lagi? Tadi ya, kita lanjut aja. Kita misalkan ingin memproses atau menghitung luas dari persegi panjang. Sorry. Oh iya. Kenapa 0? Karena proses inisialisasinya itu dilakukan setelah konstruktornya diwujudkan ya. Oke. Caranya gimana? Caranya kita kirim parameter aja. Nah, ini kita akan coba manipulasi konstruktor ya. Jadi sekarang kita akan sebentar, ada bautnya. Oh, nggak ada. Nah, kita akan coba manipulasi konstruktornya. Kalau secara default kan konstruktornya tidak ada parameter ya. Nah, sekarang kita akan coba manipulasi dengan memberikan parameter ke konstruktornya. Nah, kita kirim nilai tadi 4 dan 5. 4 untuk panjang dan 5 untuk lebar. Oke, selanjutnya berarti di sini dia harus punya parameter integer panjang. Maaf. Integer lebar. Kenapa? Enggak. Nah, sudah sesuai ya? Karena sudah sesuai. Jadi untuk proses menampilkan luas atau menghitung luasnya itu dilakukan dengan menggunakan konstruktor. Berarti secara tidak langsung kita sudah mencoba untuk memanipulasi konstruktor ya, dengan menyertakan atau memberikan nilai atau menjadikan konstruktor itu berparameter. Oke, itu untuk konstruktor. Nah, selanjutnya mengenai kata kunci this. Apa itu kata kunci this? Bagaimana penggunaan dan untuk apa? Kita akan langsung ke contohnya ya. Nah, misalkan di sini saya punya ini kasusnya masih persegi panjang tadi ya. Saya punya 2 buah metode
metode inisial untuk menginisialisasi nilai panjang dan lebarnya, kemudian metode tampil untuk menampilkan panjang dan lebarnya. Oke, kita inisialisasi nilainya dengan menggunakan parameter kayak gini, terus nanti diterima oleh parameter P dan L yang ada di kelas persegi panjang. Berarti kan kayak gini ya, kayak gini kan. Berarti kita ingin menginisialisasi nilai variabel panjang dan lebar pada kelas persegi panjang dengan nilai yang dikirim tadi kemudian ditangkap oleh variabel P dan juga L. Berarti kayak gini kan untuk tulisannya. Kita coba tampilkan. Panjang kita lihat apakah hasilnya sesuai. Oke, sesuai ya, panjang dan juga lebar. Tapi dari sisi sintak ya, dari sisi kode program ini rasanya kurang efektif. Karena apa? Karena kita menginisialisasi suatu nilai ke dalam variabel yang kalau dari sisi fungsi itu sama. Ya, di sini untuk menampung nilai panjang, ini juga untuk menampung nilai panjang, ini untuk menampung lebar, ini pun juga sama untuk menampung lebar. Kenapa namanya nggak kita samakan saja, gitu ya? Kenapa nggak kita samakan saja? Biar apa? Biar orang yang lihat program kita itu nggak perlu mikir dua kali apa itu panjang, apa itu P, gitu ya. Jadi kalau kayak gini kan nggak perlu mikir dua kali kan. Nah, karena dari sisi fungsi kan sama gitu. Kayak gini ya, kayak gini yang direkomendasikan untuk kasusnya kalau kayak gini, kalau kalian nemuin kasus kayak gini. Jadi samakan saja. Tapi ini muncul problem ya. Muncul problem, kita inisialisasi si lebar juga dengan 0. Nah, sekarang panjang dan lebarnya itu 0, bukan 2 atau 3, 2 dan 3 ya. Mengapa demikian? Nah, kita perhatikan di sini ada peringatan katanya assignment to itself. Assignment to itself. Berarti apa? Berarti nih, variabel panjang dan lebar yang di metode tampil ini dia tidak membaca nilai yang di sini ya, melainkan bacanya yang ini. Mengapa demikian? Itu karena panjang yang ini dan ini tuh berasal dari sini ya. Panjang yang di kiri itu bukan dari atribut, bukan dari variabel yang ada di kelas persegi panjang, melainkan dari sini. Coba kita tampilkan. Sorry. Kita coba tandai ini dengan angka 2. Nah, ini ya untuk pembuktiannya. Berarti sebenarnya ini tidak menginisialisasi nilai dari variabel panjang dan lebar yang ada di kelas persegi panjang, melainkan dia menginisialisasi ini ya, menginisialisasi nilai dari variabel yang ada di parameter dengan nilai itu sendiri. Makanya dengan nilai ini lagi gitu.
Makanya apa? Makanya di sini ada peringatan assignment to itself. Gitu. Jadi dia mengisi dirinya sendiri. Maka dari itu kita butuh tanda untuk menunjukkan bahwa yang diinisialisasi itu adalah variabel yang ada di kelas ini. Gitu. Nah, kita bisa memberitahu program ini dengan menyertakan keyword this kayak gini. Kita coba buktikan. Nah, sekarang sudah sesuai ya. Sekarang sudah sesuai. Berarti sekarang variabel panjang dan lebar yang ada di kiri sama dengan ini, merupakan variabel panjang dan lebar yang dimiliki oleh kelas ini ya. Sedangkan yang ini itu adalah variabel yang ditangkap oleh parameter panjang dan lebar. Gitu ya. Mudah-mudahan untuk kata kunci this ini bisa dipahami. Selanjutnya adalah hubungan antar kelas. Nah, tadi kita tahu bahwa paradigma pemrograman berorientasi objek ini terdiri dari kelas-kelas. Oke lah, kalau kasusnya kayak tadi, itu cuma butuh satu kelas aja. Tapi gimana kalau kasusnya itu udah kompleks? Berarti kan ada banyak kelas, terus terjadi hubungan antar kelas tersebut. Nah, hubungan-hubungan tersebut bisa dikategorikan. Ya, bisa dikategorikan. Di antaranya, yang pertama, itu ada hubungan asosiasi. Nah, hubungan asosiasi ini dikatakan bahwa merupakan hubungan antar kelas yang tidak memiliki melainkan bisa dikatakan menggunakan, karena keberadaan salah satunya tidak sampai bergantung namun dapat memberi pengaruh. Oke, intinya adalah bahwa hubungan yang terjadi pada kelas yang tergolong asosiasi ini, dia hanya menggunakan saja, tidak saling memiliki gitu. Karena keberadaannya tidak saling bergantung gitu. Contohnya adalah ini ya, kasusnya kayak gini. Misalkan kita punya dua kelas. Kelas yang pertama adalah kelas dosen, kelas yang kedua adalah kelas mahasiswa. Nah, di sini terjadi hubungan yaitu dosen mengajar mahasiswa. Ya, dosen mengajar mahasiswa. Nah, kan dosen mengajar mahasiswa berarti dosen harus punya data mahasiswa yang diajari gitu kan. Maka dari itu, data mahasiswa akan ada di dosen. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini ada data mahasiswa, yaitu nih mahasiswa nih. Ini mahasiswa. Datanya ada di kelas dosen. Nah, hubungan ini termasuk ke dalam hubungan asosiasi. Karena kelas dosen ini menggunakan atribut yang ada di mahasiswa gitu ya, tapi keberadaannya itu tidak saling bergantung gitu, sehingga kalaupun misalkan nanti data mahasiswa nggak diisi nih di kelas dosen, maka tidak menjadikan data dosen ini tidak ada gitu. Artinya ya kalaupun tidak berrelasi, mereka masih tetap bisa berdiri sendiri. Nah, ini termasuk ke dalam hubungan asosiasi. Nah, tandanya adalah adanya atribut yang berasal dari kelas lain. Dalam hal ini adalah dosen ya. Dosen memiliki atribut yang berasal dari kelas lain, yaitu atribut name mahasiswa yang berasal dari kelas mahasiswa. Oke, untuk contohnya saya sudah buatkan asosiasi ini ya. Nah, berdasarkan tabel ini, kita berarti harus buat dua kelas, yaitu kelas dosen dan kelas mahasiswa. Sini kita sudah buat kelas dosen dan juga kelas mahasiswa, yang mana untuk atribut dan metodenya itu sudah disesuaikan dengan diagram ini ya. Bisa kalian perhatikan saja ya. Nah, ini ya, untuk atribut dan metode-metodenya itu sudah disesuaikan dengan tabel, dengan diagram. Nah, kemudian kita butuh satu kelas lagi untuk sebagai demo ya, sebagai tempat untuk menyimpan metode utama.
untuk proses pengeksekusian. Kita coba eksekusi ya. Oke, hasilnya kayak gini ya. Oke, kita telusuri dari mulai proses awal. Di sini kita instansiasi objek dari kelas mahasiswa, asosiasi mahasiswa. Nah ini nih, dimana kita mengirimkan data melalui ini ya, melalui apa tadi? Konstruktornya. Kita kirim datanya melalui konstruktor yang meliputi NIM juga nama dari mahasiswanya. Kita bikin dua mahasiswa biar ada perbedaan. Selanjutnya kita juga menginstansiasi objek dari asosiasi dosen dan mengirimkan sebuah data melalui konstruktor. Oke, ini ya, ini konstruktornya, yang mana proses yang terjadi dalam konstruktor ini hanya menginisialisasi nilai dari variabel kode dosen dengan nilai yang ditangkap dari parameter ini juga sama ya. Nah ini ya, tadi yang dikirimkan ditangkap di sini. Kemudian proses yang terjadi itu hanya proses untuk inisialisasi saja. Oke, selanjutnya di proses ini kita set NIM mahasiswa ya, kita set NIM mahasiswa yang ada di kelas dosen, yang mana dikirimkan melalui sebuah argumen yang berupa data yang berasal dari objek mahasiswa 1 yang berasal dari metode getNIM. Ini kan metode set nama itu untuk men-set nama untuk inisialisasi nama, kemudian getNIM ini untuk mengget atau mendapatkan data nama yang sudah diinisialisasi tadi di sini di apa ini? Di prosedur set nama, kemudian dikembalikan nilainya dan digunakan di sini ya. Begitupun untuk proses yang ini ya, sama kayak yang atas. Kemudian nah ini nih nilai-nilai data-data yang tampil ini nih, hasilan programnya berasal dari metode daftar mahasiswa yang ada di kelas dosen. Kita lihat ini ya, berasal dari sini, dimana di sini menampilkan untuk kode dosennya apa, terus daftar mahasiswanya yang meliputi NIM mahasiswa saja gitu. Jadi dosen yang kodenya 565 atau lebih enak kalau NIDN mungkin ya, NIDN-nya 565 memiliki atau mengajar mahasiswa berikut, yaitu 2 orang ini nih, yang NIM-nya adalah ini dan ini. Oke, ini untuk alur programnya. Adapun untuk kaitannya dengan asosiasi tadi, nah katanya tadi kalau dikatakan bahwa asosiasi itu ditandai dengan adanya sebuah atribut yang berasal dari kelas lain. Nah di sini kelas dosen punya atribut yang berasal dari kelas asosiasi mahasiswa, yaitu ini nih ya, ini mahasiswa. Ini atribut yang dihasilkan atau yang didapatkan dari asosiasi mahasiswa yang bentuknya array, karena kita akan menampung nilai, karena kita akan menampung lebih dari satunya. Terus tadi nih set NIM mahasiswa itu didapatkan dari metode getNIM yang ada di kelas asosiasi mahasiswa gitu ya. Berarti datanya itu dari sini kan, datanya dari sini. Jadi dikirim dulu nih melalui konstruktor ke kelas ini, terus nanti diambil si data yang dihasilkan di sini dengan mengakses
objek mahasiswanya, kemudian akses method getName. Jadi datanya diperoleh dari method getName, baru ditampilkan. Oke, itu untuk contoh program dari kasus ini ya, kasus yang termasuk ke dalam hubungan asosiasi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya yaitu ini, hubungan agregasi. Dikatakan di sini bahwa relasi agregasi adalah relasi antara dua buah kelas di mana kelasnya satu merupakan bagian dari kelas yang lain. Terus dikatakan juga kalau misalkan ada suatu objek yang tersusun dari objek lain, maka objek tersebut dikatakan sebagai objek agregat. Nah, ini adalah contohnya ya. Kita punya dua kelas jurusan dan kelas mahasiswa. Berarti hubungan yang terjadi di sini adalah jurusan itu memiliki mahasiswa. Nah, mengacu pada hubungan agregat, tadi dikatakan bahwa hubungan agregat ini terjadi ketika ada suatu kelas yang merupakan bagian dari kelas yang lain. Nah, di sini mahasiswa itu merupakan bagian dari kelas jurusan ya. Jadi jurusan itu tidak akan ada kalau nggak ada mahasiswa gitu kan. Dari itu otomatis ya si mahasiswa ini datanya harus ada di kelas jurusan begitu. Nah, di sini berarti posisi kelas jurusan itu sebagai kelas agregat karena dia tersusun dari kelas yang lain. Sedangkan kelas mahasiswa ini adalah posisinya sebagai kelas penyusun karena dia posisinya menyusun kelas yang lain, dalam ini adalah kelas jurusan. Nah, untuk cirinya bagaimana? Ya, cirinya adalah bahwa di dalam kelas agregat itu akan terdapat sebuah atribut berwujud objek dari kelas lainnya, dalam hal ini adalah kelas mahasiswa. Nah, di sini kita lihat bahwa kelas jurusan punya atribut yang berbentuk objek dari kelas mahasiswa. Oke, kita langsung saja ke programnya. Di sini kita punya dua kelas ya, sesuai dengan diagram ini, yaitu kelas jurusan dan kelas mahasiswa. Kelas jurusan dan juga kelas mahasiswa. Kemudian ini seperti biasa ya untuk metode utamanya. Nah, kita lihat di sini ada proses instansiasi di mana pada konstruktornya dikirimlah sebuah data, yaitu berupa kode jurusan beserta nama jurusannya ya. Kemudian di mahasiswa itu cukup instansiasi aja. Adapun untuk isi datanya dengan memanfaatkan metode-metode yang ada ya. Dalam ini adalah metode setName dengan metode setNama. Jadi nanti untuk data di jurusan dikirim melalui konstruktor yang ini ya. Kemudian terjadi proses inisialisasi. Untuk data ini pakai metode setName dan setNama di kelas mahasiswa. Ini ada ya, setNama dan setName. Nah, adapun untuk mendapatkan nilainya itu dengan mereturn dari metode getName gitu. Kembali ke sini. Nah, selanjutnya adalah untuk mengisi data mahasiswa apa saja yang ada di jurusan tersebut, kita gunakan metode add mahasiswa. Nah, metode add mahasiswa ini mengirimkan apa, coba kita lihat. MHS1 dan MHS2. Nah, mengirimkannya adalah mengirimkan objek ya, mengirimkan objek
Kemudian kita lihat di kelas jurusan untuk metode add. Nah, di sini pun diterimanya ya dengan objek. Nah, ini ya. Ini adalah objek dari agregasi mahasiswa, terus dijadikan parameter. Kemudian nanti ditangkap di sini ya untuk proses inisialisasi mahasiswa mana saja yang termasuk ke dalam jurusan tersebut. Gitu. Adapun kita coba eksekusi ya. Nah, adapun untuk ini ya, hasilan programnya itu didapat dari metode display mahasiswa yang berasal dari kelas jurusan. Ini ya. Nah, ini. Tuh ya, kode jurusannya apa, nama jurusan dan sebagainya, di mana ini didapat dari variabel yang didapat dari konstruktor tadi yang sudah inisialisasinya. Kemudian ini untuk menampilkan daftar mahasiswa yang termasuk ke dalam jurusan tersebut. Nah, ini adalah untuk alur programnya. Terus bagaimana cara kita melihat atau mengenali apakah sudah sesuai dengan hubungan agregasi ini? Tadi ya, tandanya katanya tandanya hubungan itu termasuk ke dalam hubungan agregasi ketika suatu kelas ya, kelas agregatnya memiliki atribut bertipe kelas lain, bertipe kelas penyusun ya. Berarti jurusan harus punya atribut bertipe kelas mahasiswa. Kita lihat di sini. Nah, ini ya, jurusan punya atribut bertipe kelas mahasiswa, yaitu ini. Nah, kalau yang contoh yang sebelumnya nih, yang ini, itu tidak diwujudkan menjadi atribut. Ya. Emang tidak diwujudkan menjadi objek. Nah, ini ya. Nah, melainkan proses untuk mengirim nilainya itu dengan ini ya, dengan nilai yang didapat dari getName, dan getName ini berupa sebuah atribut biasa gitu. Oke, itu untuk contoh dari agregasi dan sedikit perbandingan dengan hubungan asosiasi. Nah, yang terakhir ada komposisi ya. Komposisi ini merupakan bentuk khusus dari relasi agregasi di mana siklus hidup relasi tersebut bergantung dari pemilik objeknya. Intinya adalah bahwa hubungan komposisi ini sama kayak hubungan agregasi ya, tetapi lebih kuat ya. Kalau agregasi itu tadi memang sampai ada hubungan memiliki gitu ya, nggak kayak yang sebelumnya asosiasi kan cuma menggunakan saja. Tapi kalau agregasi itu sampai ada hubungan memiliki, terbukti dengan diwujudkannya objek pada kelas agregat. Tapi kalau ini itu sangat kuat karena apa? Karena satu sama lain kelasnya itu saling bergantung. Kalau yang tadi ketika salah satunya tidak terisi datanya atau tidak saling berelasi lah ya, masih bisa tetap diwujudkan objeknya. Tapi kalau ini nggak bisa ya. Contohnya ini, misalkan kita punya 4 kelas ya, kelas yang kalian lihat ini di depan di layar, maaf, yaitu kelas ini. Nah, dimana kelas ini tuh saling berelasi ya, saling berelasi ke satu kelas, yaitu kelas komputer. Nah, dikatakan kuat karena objek-objek penyusun ya, dalam hal ini adalah printer, prosesor, dan monitor, tidak akan ada apabila objek komputer tidak dibuat, katanya gitu. Ya, kalau dari secara logika gitu ya tentu benar ya. Ini tidak akan bisa berfungsi kalau komputernya tidak ada gitu. Nah, kita langsung saja ke contoh program.
Oke, ini sudah disesuaikan ya, dari segi diagramnya sudah disesuaikan. Kemudian seperti biasa kita butuh sebuah kelas yang memuat metode utama. Kita lihat di sini. Di sini ada proses instansiasi objek untuk kelas komputer. Nah, untuk kelas komputer yang ini, di mana dia mengirimkan data berupa merek dan juga tipe melalui konstruktor. Ya, melalui konstruktornya. Kemudian objek ini nih, objek komputer mengakses atau memanggil method add component dan mengirimkan sejumlah nilai, ya, yang mana nilai ini berasal dari objek-objek ini, objek mouse, objek keyboard, objek CPU, melalui ini dikirim. Kemudian nanti akan menampilkan hasilnya dengan menggunakan metode display data. Kita coba. Ya. Oke, kita perhatikan ya. Kayaknya untuk alur mah sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Kalian bisa telusuri sendiri ya. Ini untuk pemahaman mengenai kaitannya dengan hubungan yang tadi sudah dijelaskan ya. Oke. Tadi dikatakan bahwa hubungan ini tuh sangat kuat karena objek penyusunnya itu tidak akan bisa ada kalau misalkan objek agregat tidak dibuat. Objek agregat ini kan di sini mah yang posisinya sebagai objek agregat itu adalah komputer ya. Komputer ini nih keyboard, mouse, dan CPU tidak akan ada kalau misalkan objek komputer tidak dibuat. Kita bisa lihat dari sintaknya. Di mana di sini yang membuat objek-objek penyusun tadi itu adalah kelas komputer ini ya. Yang mana nih kalau dari sisi sintak kita lihat si data-data ini tuh dikirim ke method add component yang ada di kelas komputer. Nah, di sini. Dan kemudian di sini dilakukan proses inisialisasi untuk data-data mouse, keyboard, dan CPU. Intinya untuk data-data kelas penyusunnya. Nah, kemudian ditampilkanlah dengan menggunakan metode display data. Sebagai berikut. Oke lah, bisa kalian telusuri sendiri ya. Jadi intinya kayak gitu, yang mudah-mudahan bisa dipahami. Memang sedikit membingungkan karena sebenarnya butuh pemahaman yang lebih jauh untuk kelas dan objek ya. Kayak misalnya tadi ada set, ada metode set, ada metode get ya. Itu sebenarnya kaitannya dengan konsep OOP yang lain. Tapi ya sejauh ini mudah-mudahan bisa kalian pahami ya, dari segi konsep saja lah ya. Oke, saya ulang sedikit ya, saya sedikit simpulkan untuk perbedaannya. Tadi yang pertama hubungan asosiasi, yaitu hubungan antar kelas yang tidak memiliki, melainkan hanya menggunakan karena keberadaan salah satunya tidak sampai bergantung, tapi memberi pengaruh. Cirinya adalah terdapat atribut dari kelas lain. Oke. Kemudian yang kedua adalah agregasi. Kalau agregasi mah dia sampai ada hubungan memiliki, terbukti dengan diwujudkannya objek dari kelas lain. Kalau tadi kan cuma atribut biasa. Kalau sekarang mah atributnya itu berupa berasal dari objek dari kelas lain. Ini adalah cirinya. Jangan lupa ada objek agregat, ada objek penyusun. Agregat itu berarti objek yang berfungsi, yang berasal dari objek yang tersusun dari kelas yang lain. Sedangkan mahasiswa itu adalah objek penyusun karena dia menyusun kelas lain. Dalam ini ada kelas jurusan. Nah, di antara hubungan yang sudah dijelaskan, yang paling
kuat itu adalah hubungan komposisi. Karena hubungan komposisi ini meskipun sama kayak hubungan agregat, tapi sangat kuat karena keberadaannya itu saling bergantung. Jadi objek-objek penyusun itu tidak akan ada kalau objek utama atau objek agregatnya tidak dibuat. Ya gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kayaknya pas bisa nih jam 12 malam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai sini berarti ya, kalau misalkan masih bingung, boleh kalian tanyakan pas kalian ketemu di lab ke asistennya masing-masing ya. Oke, dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.